Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Vario 160 terbaru 2023 tipe CBS, salah satu warna yang paling dicari dan paling diburu, yaitu warna matte red. Artificial love, we just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, cause reality will never be good enough. Jadi bicara soal harga, Honda Vario 160 CBS di tahun 2023 sudah menyentuh di 27.250.000 untuk OTR Bogor. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan dua warna. Jadi batok utamanya di sini menggunakan warna hitam doff ya. Bahannya plastik kasar, ada balutan stripping, bertuliskan Honda berwarna putih. Nah di bagian kanan dan kirinya ini menggunakan warna merah. Merahnya ini doff. Dan untuk merahnya dia menggunakan bahan plastik halus. Di bagian handle rem kanan kiri di sini menggunakan warna hitam doff. Dan tidak lupa di bagian handle rem sebelah kiri terdapat tuas pengunci rem dengan ukuran yang besar dan sangat kokoh tentunya. Lanjut ke bagian bodi depannya, di bagian dasinya di sini menggunakan warna hitam glossy ya. Desainnya di bagian atasnya agak naik ya, jadi agak naik seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya dia lancip, menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Jadi plat nomornya menjadi satu dengan dasinya menggunakan bahan plastik, bukan bahan besi. Kemudian di bagian belakangnya sini dia menggunakan plastik kasar hitam doff dengan tekstur seperti kulit jeruk. Lanjut ke bagian bodi depan. Di bagian bodi depannya di sini menggunakan warna merah full ya, merahnya doff. Tapi walaupun merahnya ini doff, tapi terkesan menyala. Nah, jadi ngejreng warnanya ya. Kemudian untuk bagian atasnya di sini terdapat sein yang sudah menggunakan LED. Untuk mikanya terdapat motif seperti berlian ya, yang menambah kesannya semakin terlihat elegan dan mewah. Kemudian di bagian sampingnya lagi terdapat DRL yang terputus. Jadi DRL-nya terputus ya. Dari bagian atas ke bawah diputus oleh bodi, lanjut lagi di bagian bawahnya ke depan seperti ini. Nah, untuk bagian frame daripada headlampnya di sini menggunakan plastik kasar hitam doff, warna hitam seperti ini. Kemudian untuk bagian headlampnya sudah menggunakan LED ya, dengan desain yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Jadi menyerupai mata. Total terdapat 4 klaster. Jadi di sebelah kiri ada 2 klaster, di sebelah kanan ada 2 klaster. Nah, untuk bagian bawahnya sini dia agak maju ke depan, kemudian terdapat coakan. Jadi seolah-olah seperti winglet. Untuk desainnya kanan kirinya lancip. Nah, lanjut ke bagian fairing. Di bagian fairingnya di sini terdapat 3 tumpukan layar ya. Jadi di bagian atas ini layar yang pertama, kemudian layar yang kedua di bagian tengah dengan ukuran yang sangat lebar ya. Jadi mundur ke belakang, kemudian desainnya lancip di bagian belakangnya. Polos hanya terdapat stripping bertuliskan Honda. Nah, seperti ini warnanya silver. Jadi warnanya mengkilap. Kemudian untuk bagian layar ketiganya dipadukan dengan plastik kasar, warnanya hitam doff. Jadi untuk bagian layar pertama, layar kedua merah, layar ketiganya hitam, plastik kasar. Nah, di bagian undercowl kembali menggunakan warna merah ya. Hingga ke bagian bawah ditarik ke bagian tengah sini kawan-kawan. Untuk bagian dek depan tentunya plastik kasar ya, polos seperti ini. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk bagian fender depannya di sini menggunakan warna merah doff ya. Terdapat stripping bertuliskan kombi brake di sisi sebelah kiri, warnanya silver. Kemudian untuk suspensinya teleskopik. Nah, di sini terdapat cover seal shock yang akan melindungi seal shocknya dari cipratan-cipratan lumpur atau kerikil dan lain sebagainya, supaya seal shocknya tetap aman. Untuk tabung shocknya di sini dicat menggunakan warna hitam. Nah, pengeremannya disc brake. Untuk disc yang digunakan di sini adalah non wave. Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Tokiko 1 piston, dicat menggunakan warna hitam. Nah, velgnya di versi CBS tidak ada yang spesial, jadi menggunakan warna hitam dengan desain berbentuk Y ya, yang miring ke belakang. Jadi Y-nya dia miring. Nah, untuk ban depannya sudah tubeless, ukurannya 100/80, ringnya 14 kawan-kawan. Nah, untuk penampakannya kurang lebih seperti ini. Dari bagian depan sebelah kiri untuk Vario 160
tipe CBS warna matte red terbaru 2023. Nah ini dia. Oke, sekarang kita lanjut ya ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya dari generasi Vario 125, 150 hingga ke 160-nya masih menggunakan speedometer yang sama, jadi tidak ada perubahan ya. Menggunakan digital dengan desain yang kotak memanjang seperti ini ke samping. Backgroundnya menggunakan warna abu-abu garis-garis motifnya. Kemudian di bagian atasnya hitam, terdapat beberapa indikator seperti alarm, kanan kiri ada sen, kemudian ada keyless, ada indikator lampu jarak jauh, engine check, ada ISS dan indikator aki. Nah untuk bagian frame speedometernya ini menggunakan bahan plastik kasar hingga ke bagian batok belakangnya full ke bawah seperti ini. Warnanya hitam, terdapat tekstur bintik-bintik. Di bagian tengah terdapat logo Honda 3D untuk teksturnya polos. Nah kanan kiri ada dua tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Nah untuk warna merahnya sendiri di bagian sampingnya, jadi dia ditarik ya dari bagian depan hingga ke bagian belakang sini kawan-kawan. Nah untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada klakson dan sen. Di sebelah kanan ada ISS dan starter ya, namun belum tersedia hazard. Turun lagi ke bagian dashboardnya. Jadi di bagian dashboardnya di sini menggunakan bahan plastik halus ya, warnanya merah. Jadi hanya sebatas setengah saja, sisanya ke bawah menggunakan plastik kasar warna hitam. Di bagian tengah terdapat hook atau gantungan barang yang sangat simpel. Nah di sebelah kiri terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah rak dengan ukuran yang cukup luas dan terdapat fitur power charging atau power outlet dan sudah tipe USB. Kemudian untuk keylessnya sendiri, pembelian motor Honda kalian akan mendapatkan dua remote atau dua keyless sekaligus. Jadi ketika remote yang satu hilang masih ada cadangannya. Kemudian kalian juga akan dapat dua kunci darurat dan dua barcode. Lanjut ke rak sebelah kanan. Jadi untuk rak sebelah kanan dia posisinya terbuka, ukurannya juga sangat luas ya. Keamanannya sudah smart key ya. Jadi untuk Vario baik CBS maupun ABS di versi 160-nya sudah keyless semua. Tidak tersedia yang kunci kontak manual, tidak ada, keyless semua. Nah, keamanannya mengandalkan kunci stang, kemudian ada alarm dan ada answer back. Di sebelah kanan ada seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Kemudian di sebelah kanannya lagi terdapat cover kunci darurat yang berfungsi untuk membuka joknya ketika dalam keadaan darurat, contohnya remote-nya hilang atau baterainya habis. Lanjut ke bagian step floor-nya. Untuk step floor-nya ukurannya cukup luas di sini ya, baik jarak antara kanan ke kirinya ataupun depan ke belakangnya. Jadi luas. Warnanya full hitam, plastik kasar, terdapat tekstur bintik-bintik ya, jadi anti slip seperti ini. Untuk bagian bawahnya, dek bawahnya sini ke belakang full plastik kasar, hitam doff. Step belakangnya menggunakan model klik, bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Untuk bagian dek belakangnya sini hitam, full plastik kasar. Nah di area tengahnya sini dipadukan dengan plastik halus, warnanya sama-sama hitam doff. Kemudian ada motif seperti jaring-jaring ya, yang menambah kesannya semakin terlihat sporty kawan-kawan. Nah lanjut ke bagian bodi belakangnya. Untuk bodi belakangnya di sini menggunakan warna full merah ya, dari bagian depan, tengah hingga ke belakang dan polos. Hanya terdapat stripping bertuliskan Vario 160 menggunakan warna chrome ya, jadi warnanya mengkilap. Nah di bagian ujung bodi belakangnya, nah di atas ini dipadukan dengan hitam glossy kawan-kawan. Untuk stop lampnya tentunya sudah LED ya, dengan desain yang lebar ke samping seperti ini. Jadi di bagian sampingnya lebar, di bagian tengahnya mengecil ya, dibalut dengan mika berwarna merah. Nah untuk bagian dek bawahnya sini kembali menggunakan bahan plastik kasar. Fendernya menggunakan model gantung, jadi mundur ke belakang. Untuk penghubungnya dia menggunakan bahan aluminium, warnanya silver. Kemudian kanan dan kirinya juga ada tambahan sayap seperti ini ya. Bahannya plastik kasar juga, motifnya bintik-bintik. Untuk sennya menjadi satu dengan fendernya sudah LED dan ada lampu penerangan plat nomor. Jadi untuk lampu penerangan plat nomor yang bisa dibilang ini sepele sudah LED. Jadi di bagian pencahayaan sama sekali tidak ada bohlam biasa, full LED. Kemudian ada mata kucing juga. Untuk fendernya ukurannya cukup panjang ya, hampir setengah rodanya. Di bagian bawah dia ada teksturnya kanan kiri bintik-bintik, sedangkan di bagian tengah dia hanya lekukan-lekukan seperti ini. Ada stripping bertuliskan Honda berwarna putih. Nah, naik lagi ya ke bagian behel belakang. Untuk behel belakangnya di sini menggunakan warna hitam doff seperti ini. Untuk desainnya tentunya robotik ya. Jadi sudut-sudutnya sangat tegas, lekukan-lekukannya juga sangat tajam. Di bagian belakangnya terdapat lubang seperti ini yang menambah kesannya semakin robotik. Nah untuk joknya di Vario sendiri tidak ada warna yang spesial ya. Baik CBS maupun ABS joknya menggunakan warna hitam. Teksturnya bintik-bintik, ukurannya cukup luas ya. Jarak antara kanan ke kirinya ke belakangnya juga cukup panjang seperti ini.
Nah, di bagian tengah terdapat gundukan ya yang memisahkan antara bagian depan dan bagian belakangnya. Lanjut ke bagian bagasinya. Untuk bagasinya dapat menampung sebanyak 18 liter, bisa masuk helm ya. Bisa masuk helm. Kemudian untuk bagian belakang di sini disediakan untuk tempat kunci seperti kunci busi dan obeng. Kemudian untuk tempat pengisian air radiator cadangan, dia posisinya berada di atas ya. Nah, jadi kalian tidak perlu repot-repot ke bagian bawah untuk mengisi air radiator, cadangannya bisa melalui atas ini. Simple ya. Nah, untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 5,5 liter. Di bagian atasnya dibalut dengan cover plastik warna hitam. Bahannya ini plastik kasar kawan-kawan. Nah, lanjut kita turun lagi ya, bahas ke sektor mesin dan kaki-kaki belakangnya. Jadi untuk mesinnya Vario ini menggunakan mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc. Bertipe SOHC, berbendingin cairan atau radiator. Kapasitas oleh mesin di 0,8 liter, sudah dibekali dengan ESP Plus dan sudah 4 katup atau 4 valve. Dan mesinnya ini menjadi yang terkencang di kelasnya. Jadi untuk kelas Matic 150 sampai 160 cc, Vario ini sekarang menjadi yang paling kencang. Nah, untuk bagian cover CVT dan cover filter udaranya di sini full menggunakan warna hitam ya. Untuk cover CVT-nya belakangnya besi, ada tulisan Honda yang diukir. Bagian depannya jadi balut dengan cover plastik. Dan tentunya sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan. Nah, di bagian cover daripada filter udaranya terdapat tulisan 160 ya, 4 valve di sini. Tulisannya timbul. Nah, untuk rangkanya sudah menggunakan rangka terbaru yaitu rangka ISAF yang lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Jadi untuk ngebut, untuk selip-selip, liak-liuk enak banget Vario ini ya. Jadi enteng ya, enteng. Namun kekurangannya posisi engine mounting tidak lagi di bawah melainkan dipindah ke atas kawan-kawan. Jadi posisi bagian bawahnya dia seperti ini. Tidak ada perlindungan di bagian mesinnya karena engine mounting sudah dipindah ke atas. Itu kekurangannya. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk suspensinya masih single shock ya, belum double ya. Berada di sebelah kiri, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Pengereman di versi CBS masih tromol, beda dengan yang ABS. Yang ABS sudah disc brake. Velgnya sekali lagi hitam dengan desain berbentuk Y yang miring ke belakang. Ban belakangnya 120/70, ringnya 14, sudah tubeless tentunya. Kita beralih ke sisi sebelah kanan. Untuk penampakan daripada sisi sebelah kanan seperti ini. Jadi untuk knalpotnya full hitam ya, dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Di bagian ujungnya terdapat end cap berwarna silver dove dengan desain oval, kemudian terdapat lubang-lubang di bagian tepinya. Untuk cover mufflernya di sini menggunakan warna hitam dove, bahannya plastik kasar. Di bagian depannya polos, belakangnya bintik-bintik, kemudian terdapat beberapa lubang di bagian depan dan bagian atasnya. Nah, cover daripada radiatornya di sini juga menggunakan bahan plastik kasar hitam dove. Untuk kisi-kisinya dia desainnya melengkung-melengkung seperti ini. Dan dia desainnya keluar ya. Jadi fungsi dari desain keluar seperti ini supaya udara atau angin dari depan itu bisa masuk lebih maksimal. Jadi bisa menangkap maksimal untuk masuk ke bagian radiatornya. Nah, jadi akan menghadang angin dari depan. Nah, kemudian untuk bagian hagernya, di sini ukurannya cukup lebar ya. Bahannya plastik kasar, di bagian tengah juga ada karet penahan lumpur yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini kawan-kawan. Dari sebelah kanan belakang hingga ke bagian kaki-kakinya. Untuk Vario 160 CBS 2023 warna matte red. Untuk bagian kokpitnya seperti ini. Nah, ini dia. Kita akan lihat full ya dari sisi sebelah kirinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk Vario 160 CBS 2023 warna matte red. Menurut kalian seperti apa? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.